Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad Warandi Kusuma dari kelas 2022C dan juga dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah komunikasi dan advokasi kebijakan yang memiliki 4 bagian yang akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum masuk di 4 materi tersebut, saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah informasi. Terjadinya komunikasi menjadi konsekuensi dari adanya hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks lebih luas, komunikasi melibatkan berbagai bentuk seperti berbicara, mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Ini adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan sekitar 70% dari kegiatan kita dapat dianggap sebagai sebuah komunikasi. Setelah mengetahui apa itu komunikasi, sekarang saatnya kita akan membahas 4 bagian dalam materi komunikasi dan advokasi kebijakan, yaitu ada teknik komunikasi, public speaking, advokasi kebijakan, dan yang terakhir adalah etika dan hambatan komunikasi. Masuk di bagian yang pertama ada teknik komunikasi. Dalam komunikasi sendiri terdapat beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memperjelas sebuah komunikasi yang akan kita lakukan. Teknik tersebut adalah komunikasi efektif dan juga asertif. Terdapat 6 komponen untuk melakukan sebuah komunikasi efektif, yaitu yang pertama keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, sikap tubuh, memulai pembicaraan, mendengar aktif, dan juga yang terakhir mengakhiri sebuah pembicaraan. Sedangkan dalam komunikasi asertif dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa mengalah dan menyerang pihak lawan yang menjadi lawan komunikasi kita saat ini. Masuk di materi yang kedua ada public speaking, yang dimana public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum ataupun di hadapan sekelompok orang. Contohnya nih, kita melakukan presentasi di depan kelas atau menyampaikan sebuah pidato pada saat kita mengikuti lomba. Keterampilan public speaking bisa digunakan di berbagai situasi selain dua situasi yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari presentasi bisnis, politik, pidato politik yang disampaikan oleh oknum dan juga cara motivasi yang sering kita dengar di Instagram maupun TikTok. Nah, setelah tahu apa itu public speaking, kita akan menggali lebih dalam hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar public speaking kita itu bagus dan tidak terbata-bata saat berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa melakukan 4 hal untuk mengembangkan skill public speaking kita. Yang pertama, variasi suara. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, ada kontak mata. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada bahasa tubuh. Hal yang paling sering kita abaikan dari keempat hal yang seharusnya kita pelajari adalah nada bicara ataupun variasi suara. Hal tersebut menjadi hal yang fatal ya saat kita akan mau melakukan public speaking, dikarenakan suara kita yang selalu datar dan kurang menarik bagi sebagian orang. Padahal nada bicara ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk melakukan sebuah public speaking ataupun menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita. Hal tersebut harus kita perbaiki dan juga belajar bagaimana cara menyampaikan atau bagaimana cara memperbaiki nada bicara kita agar intonasi yang keluar saat kita berbicara bisa didengar dengan baik oleh lawan bicara kita. Di materi yang ketiga ada advokasi kebijakan, di mana advokasi kebijakan adalah proses terencana dan sistematis dilakukan untuk memperbaiki ataupun mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan pihak yang mendesak perubahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara memperjuangkan perbaikan dan perubahan melalui pengaruh serta intervensi. Aktor yang menggunakan advokasi kebijakan juga bisa berasal dari berbagai kalangan seperti organisasi masyarakat, LSM, individu, hingga kelompok tertentu. Dengan demikian, advokasi kebijakan berperan sangat penting sekali dalam mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada publik maupun masyarakat umum yang ada di negara kita ini. Nah, dalam advokasi kebijakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat
membuat advokasi kebijakan seperti kampanye, aksi massa, lobby, dan juga kemudian salah satu cara yang paling dianggap efektif dalam membuat advokasi kebijakan sendiri adalah lobby. Arti lobby di sini itu kegiatan yang melakukan pertemuan pribadi dengan membuat keputusan, atau dengan kata lain rapat lah. Lobby dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam advokasi kebijakan karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ada akses langsung ke pembuat kebijakan, adalah harus dibayar. Lalu yang ketiga, ada penyusunan kebijakan yang lebih baik. Di materi yang terakhir ada etika dalam berkomunikasi. Menurut Yohanes, etika berkomunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk menghargai dan menghormati lawan bicara mereka serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Ketika berkomunikasi yang diterapkan sebagai komunikator yang baik bagi kita meliputi jujur, peka terhadap lawan bicara, jangan pernah memotong pembicaraan, dan juga hormati privasi lawan bicaramu. Keempat, hal tersebut perlu diterapkan saat sedang berbicara kepada lawan bicara kita. Untuk itu kita tidak perlu melihat siapa lawan bicara kita, entah itu terhadap orang yang usianya lebih muda daripada kita ataupun terhadap anak kecil, dan bahkan terhadap orang yang usianya sudah di atas kita. Karena itu menjadi kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai orang tua yang sudah berumur dan menjadi panutan kita. Komunikasi menjadi media yang akan berpapasan dengan banyak orang ketika kita hidup saling berdampingan. Maka dari itu kita harus menerapkan etika saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita dan tidak melihat siapa mereka, karena etika sendiri tidak terpengaruh oleh apapun. Oke, video review materi dari mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Saya Ahmad Dwi Kusuma dari kelas 2022C jurusan Ilmu Administrasi Negara, pamit undur diri. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton atau akan terpaksa menonton karena itu tugas perkuliahan juga. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.